Rasul sayang kasih Rasul cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari Selasa tanggal 12 Mei ini kita akan melanjutkan pembahasan atau kajian kita tentang Sayyidah Aisyah dan karya-karya beliau, ya, yang semua terangkum dalam ensiklopedia Mausu'ah Aisyah. Tanggal 17 Ramadan kemarin, saya lupa, kita kirim surat Fatihah, ya, itu dalam rangka haulnya Sayyidah Aisyah. Ketika tanggal 11 Ramadan dulu haulnya Sayyidah Khadijah, yang 17 Ramadan itu Sayyidah Aisyah. Mari sebelum kita mulai, kita membaca surat Al-Fatihah, ya, kita memperingati haul. Kita tradisikan juga memperingati haul sahabat-sahabat atau ulama-ulama, tokoh-tokoh yang perempuan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya wa li jami'il muslimina, amin. Ya, mudah-mudahan kita dapat mendapatkan barokah ilmunya Sayyidah Aisyah yang luar biasa dengan kita tabarukan di haulnya beliau. Jadi kemarin pas nuzulul Quran, ya, tanggal 17 Ramadan hari Ahad kemarin itu pas nuzulul Quran juga haulnya Sayyidah Aisyah. Ini hari raya kurang sebentar lagi ini. Kita belum tahu kondisi hari raya, apakah kita masih dalam kondisi yang PSBB gitu, ya, atau kondisi yang semakin membaik, amin ya rabbal alamin. Tentunya kita berharap kondisinya semakin membaik, kan gitu. Karena insya Allah, ya, kalau menurut prediksi kalau membaik itu mudah-mudahan sesegera mungkin, atau kita sudah mulai juga berdamai
dengan corona atau hidup berdampingan dengan corona, ya. Maksudnya berdampingan ya, kita menerima corona sebagai bagian dari hidup kita setelah kita sudah mengenalnya, ya. Namanya penyakit tetap ada obatnya sebenarnya, hanya kalau sekarang belum ada, itu kita sebagai manusia yang memang belum menemukan. Likulli da'in dawa, ya. Bagi setiap penyakit itu ada obatnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan. Sebelumnya kita kirim Fatihah kepada Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita akan melanjutkan dengan karya-karyanya Sayyidah Aisyah, ya. Yang hari ini kita akan membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah yang berkaitan dengan profil fisiknya Nabi. Gitu. Nabi itu seperti apa, gitu ya. Saya ingat seperti di Maulidud Diba, ya, yang kalau di pesantren itu dibaca biasanya malam Senin atau malam Jumat bergantian dengan Al-Barzanji. Nah, di situ ada ada satu paragraf tentang bagaimana beliau itu yub'atsu min tihamah, itu ya, baina yadayil qiyamah fi dhuhrihil amamah fi dhuhrihil alamah yudhilhul ghamamah yudhi'uhus sahaib alifiyul amfimimiyul faminuniyul hajib, dan seterusnya. Itu profiling Nabi di situ ini berdasarkan dari hadis ini. Jadi apa yang dibaca di pesantren Maulidud Diba itu, ya, bagaimana profiling Nabi, ya, itu bukan sesuatu yang ngarang atau lebay, gitu ya, atau bahkan ada yang sampai keras itu kultus individu, tidak, gitu. Ini berdasarkan dari hadis, gitu, dan hadis yang menceritakan bagaimana Nabi ini tidak hanya satu, gitu ya, banyak. Tentunya ini penting juga ketika kita ceritakan kepada terutama anak-anak, ya, anak-anak remaja, gitu, yang mereka masih mungkin seperti apa ya Nabi itu seperti apa, gitu. Nah, ini sebagai semangat, gitu ya, sebagai semangat anak-anak dan juga milenial misalnya untuk semakin mengidolakan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca, ya, ini saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Urwata an Aisyata. Hadis saking Urwah saking Sayyidah Aisyah. Wa jam'in kabirin minas sahabati. Dan sekelompok besar atau sekelompok banyak orang dari sahabat radhiyallahu anhum, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
kana azharul launi, bahwasanya Nabi itu putih kulitnya, tapi putihnya ini tidak putih memplak, tidak putih puyeh, apa ya, putihnya itu kemerahan, jadi bukan putih yang putih puyeh karena bahasa Jawa, atau putih memplak atau apa gitu ya, tapi maksudnya putih kemerahan gitu. Ad'aja, bola matanya, kedua bola kok mata ya, apa ya bahasa soco, kalau bahasa Jawa itu kita kepada orang yang lebih kita hormati itu soconya, socone ya. Atau kedua bola penglihatan beliau itu hitam, sangat hitam begitu. Anjala dan lebar, jadi soco beliau, soco itu bahasa halus kromo inggil untuk kita menyebut mata ya. Moto, meripat, soco gitu kalau level dalam bahasa Jawa. Mungkin dalam bahasa yang lainnya ada ya, bahasa Sunda atau apa begitu. Nah ini jadi soco beliau itu lebar, bola matanya hitam. Ashkala, nah ini tadi bola matanya itu putih-putih di mata gitu ya, itu tidak putih begitu tapi semu-semu merah begitu. Jadi putihnya yang di mata ini semu-semu merah, bukan berarti menurut itu tertanda marah, bukan ya, tapi maksudnya ya saya juga tidak tahu persis seperti apa ya. Seperti itulah ya. Ahdabal asfari, bulu matanya panjang dan lentik. Nah, ini saya aja nggak panjang dan nggak lentik loh, emangnya siapa saya gitu ya. Maksudnya ini beliau tuh bulu matanya panjang dan lentik. Nah. Ablaja, wajahnya itu selalu berseri-seri, jadi aura. Ini kaitan dengan aura ya, aura wajahnya itu, aura wajah beliau itu berseri-seri, menebarkan aura positif, sehingga yang melihatnya itu ikut bahagia. Orang kalau melihat orang selalu happy, bahagia, berseri-seri, itu kan pasti yang melihat juga ikut happy gitu ya. Tapi kalau orang itu auranya suram, gloomy gitu ya, pasti juga yang melihatnya juga ikut aduh males banget gitu ya. Nah seperti itu. Maka ini Nabi ini auranya itu sangat-sangat positif, tidak hanya positif tapi sangat positif dan selalu berseri-seri, tidak pagi, siang, sore, malam. Itu orang yang ketika berada di sisi beliau atau ketika berada bersama dengan beliau itu ikut senang karena wajah beliau yang selalu berseri-seri. Azajja, alisnya bagai apa ya, bagai bulan sabit, jeliret jeleret, bahasa Indonesianya maksudnya alisnya itu ya benar-benar bagus ya. Tanpa harus disulam alis atau di apapun, tuh alisnya itu sudah bagus gitu. Jeleret kayak apa kalau dalam bahasa Jawa itu ya bulan sabit ya, atau apa itu ya. Akna, mancung hidungnya, mancung bukan mancung ke dalam. Nah, saya itu mancung ke dalam ya. Ini mancung gitu ya.
Dari sini saja sudah bisa membayangkan ya. Yang mungkin suka apa? Drakor apa ini nggak ada apa-apanya. Drakor nggak ada apa-apanya dengan apa yang ini di profilnya Nabi itu seperti apa. Dan ini sahih karena Sayyidah Aisyah yang menceritakan ya. Aflaja, giginya itu berbaris rapi, agak renggang-renggang gitu, tapi tidak renggang. Kalau gigi rapat itu kan cenderung dusel tumpuk undung itu kan nggak bagus ya. Tapi giginya itu berbaris rapi, agak renggang-renggang tapi enak dilihat, tidak kemudian renggang sekali begitu, bukan maksudnya ya. Tapi ada space yang memang giginya itu berderet rapi lah, kira-kira begitu. Kayak apa kalau dalam bahasa Jawa, kayak timun. Biji timun. Oh, kok timun, kayak biji timun ya. Kalau orang Jawa nyondro itu kan giginya rapi kayak biji timun. Mudawwaral wajhi, wajahnya itu bulat tapi bulat-bulat oval gitu ya, itu wajahnya. Wasi al jabi, ini dahinya lebar. Dahi beliau lebar. Jangan ditanya seberapa ya kita tidak tahu. Tapi diceritakan dahinya lebar. Kemudian katsal lihyati tamla'u sadrahu, jenggotnya itu tebal. Ini memang khasnya orang Arab ya gitu. Dan panjang. Gitu. Nah, ini memang khasnya orang Arab. Tebal dan panjang. Sawa al batni was sadri. Nah, ramping. Perutnya tidak buncit, tidak gendut. Bahasa anak-anak itu gendut, tidak buncit ya. Jadi tidak perutnya yang mancung gitu. Jadi hidungnya yang mancung, perutnya tidak akan mancung gitu. Ini kelihatan apa ya? Ya rata begitu, dan bisa seperti apa, six pack. Ya, six pack katanya orang-orang sekarang itu. Ya. Itu perutnya six pack gitu ya. Sehingga tidak ada lemak-lemak yang menggelambir, tidak ada. Ya. Wasi as-sadri, dadanya bidang. Nah, ini menunjukkan betapa sempurnanya badan beliau gitu ya, tubuh beliau. Azimal mangkiba, ini kedua pundaknya ini lebar gitu. Ya, menunjukkan kekokohan itu kan kalau pundaknya lebar gitu. Dokhmal idhami, tulangnya besar. Kerangkanya dalam tubuh tulang ini besar gitu. Seperti saya mungkin ini termasuk ya tulang besar. Nah, sehingga tulang besar itu kelihatan apa ya, mungkin bergagah gitu ya. Ablal adudaini wadhira'aini, lengan ya, pangkal lengan yang ini ya, dan juga asto beliau, tangan ini kekar gitu. Kokoh, lengan tuh kokoh apa kekar ya? Lengan tuh kokoh kekar gitu ya. Kelihatan kalau memang tulangnya besar gitu. Wal asafi, dan wal asafa, bulu-bulunya di lengan dan tulang itu bulu halus gitu. Rahbal kafaini wal qadamaini, kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya
itu lebar gitu. Ya ini ya karena biasanya kalau tulang besar memang, dan ini lebar. Sa'ilal atrofi, jari-jarinya lentik, tidak apa, jari-jari lentik itu kalau lawannya lentik itu apa ya, apa ya, kalau lawannya lentik itu saya kok lupa istilahnya, itu bukan bundel apa ya istilahnya, itu lawan kalau tidak lentik. Nah, ini jari-jari beliau lentik, bukan kelentik loh, lentik ya, maksudnya panjang dan lentik itu kan panjang dan ya indah, panjang dan indah gitu. Mana tadi? Wa'an waral mutajarrati. Nah, tubuhnya itu seperti kelihatan bersinar gitu. Yang maksudnya yang tidak tertutup pakaian ini ya, ini seperti kelihatan bersinar terus gitu. Ya. Misalnya tangan beliau, wajah beliau, kaki beliau ini kelihatan bersinar gitu. Ya. Selalu kelihatan bersinar. Tapi kalau masrobati ya, di dada beliau ini tumbuhnya juga bulu-bulu yang halus. Rob'atal qaddi, perawakannya sedang gitu. Sedang itu artinya tidak laisa bitawilil baini walal qasiril mutaraddadi, maksudnya tidak kelihatan tinggi menjulang, juga tidak kelihatan pendek gitu. Tapi perawakannya itu sedang. Mungkin kalau untuk mungkin ya itu sekitar 170-an, itu ukurannya sedang lah segitu ya. Kalau 180 itu kan menjulang tinggi. 170 itu kalau ukuran orang Arab itu ya termasuk sedang. 175, 70, 75 itu, ini kita konteksnya orang Arab ya, bukan orang Indonesia. Indonesia mungkin 170 yang menjulang ya. Tapi kalau orang Arab 170, 175 gitu, itu kategori yang sedang gitu. Ya. Sehingga wa ma'adzalika falam yakun yumashihi ahadun, bahwa falam yakun tidak ada yumasyi orang yang menemaninya berjalan ya, ahadun setiap orang, yunsabu ila tuli illa tolahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anehnya meskipun beliau itu perawakannya sedang, tapi setiap orang yang berjalan dengan beliau tidak ada yang tingginya itu melebihi beliau. Jadi meskipun ada orang tinggi itu berjalan dengan beliau atau berdiri di samping beliau, itu Rasulullah tetap kelihatan lebih tinggi dari orang itu. Nah, ini kan menunjukkan ya, ini memang anugerah Allah yang agar orang tidak meremehkan. Bagaimanapun dulu pada masa Rasulullah ini, Rasulullah itu ya banyak yang meremehkan. Nah, itu dia ummi kok jadi rasul dan sebagainya kan. Nah, ini ada keistimewaan, bahkan keistimewaan dari sisi fisik beliau. Ini untuk meyakinkan orang gitu bahwa beliau itu memang istimewa. Itu tadi ketika berjalan dengan orang yang mungkin orang itu sebenarnya tinggi, tapi ketika berjalan dengan beliau tetap Rasulullah yang lebih tinggi gitu ya. Ini yang luar biasa. Ketika berjalan dengan orang yang pendek, itu Rasulullah tuh juga tidak kelihatan tingginya itu sampai orangnya itu sampai
mendongak gitu ya, tidak, seolah-olah juga jadi Rasulullah itu dengan siapa orang yang di sekelilingnya itu tidak kemudian kelihatan menjulang tinggi gitu. Jadi misal, atau kemudian juga maksudnya ketika orang-orang itu di antara orang yang perawakannya tinggi-tinggi misalnya ya, dan tidak kemudian Rasulullah kelihatan sama tingginya, tapi Rasulullah lebih tinggi meskipun sedikit dengan orang-orang yang bersama orang-orang yang tubuhnya pendek-pendek misalnya. Ini juga Rasulullah tidak kelihatan terlalu tinggi bagi orang yang pendek, tidak. Ya seolah-olah beliau itu hampir sama tingginya. Sehingga ini salah satu keistimewaannya ya. Rajila sya'ri, rambutnya berombak, bukan keriting yang keriting gitu, ngerumpul keriting gitu ya, tapi juga bukan lurus, tidak lurus gitu, tapi berombak gitu ya. Idza aftara dhahikan an mithli sanal barqi wa an mithli habbal ghamami. Kalau sedang tersenyum begitu maksudnya ya, itu kelihatan juga giginya yang seperti ini kok seperti kilat dan mega, maksudnya ya kelihatan mengintip-ngintip gitu giginya ya, sehingga tidak terlalu lebar sehingga gigi dan gusi kelihatan semua, tidak gitu. Tapi juga tidak kemudian terlalu merapat mingkem sehingga seperti tersenyum sinis gitu ya. Tapi ya kelihatan sedikit giginya yang kemudian itu yang menambah wibawanya gitu. Wa idza takallama, ketika beliau berbicara, ru'ya bisa dilihat itu kan nuri yakhruju min thanaya. Ketika beliau ngendikan berbicara itu terlihat seperti ada cahaya yang keluar dari gigi-giginya itu ingatan jangan dibayangkan seperti itu kayak iklan pasta gigi ya, yang ring tidak ya, kalau itu kan buatan ya. Kita juga belum pernah ketemu orang yang seperti di iklan itu yang bersinar ring begitu habis sikat gigi pakai pasta gigi itu. Tapi kalau Nabi ini jelas memang. Jadi ketika beliau ngendikan berbicara itu seperti ada cahaya gitu ya, keluar dari sela-sela gigi beliau. Ahsanan nasi unuqon, beliau itu sangat bagus lehernya gitu ya. Mungkin leher yang bagus itu ya, yang leher bagus itu yang laisa bimutahhamin wala mukal tamin, tidak terlalu kurus sehingga kelihatan tulang-tulangnya saja lehernya, juga tidak terlalu gemuk menjadi berlemak banyak lipatan-lipatan gitu ya, seperti ini banyak lipatan-lipatan, tidak seperti itu, tapi ya sedengan itu tadi. Jadi memang kelihatan ideal gitu dari lehernya. Nah ya, jadi sampai leher beliau sendiri itu tidak kebanyakan lemak ya, sehingga seperti orang tidak bisa noleh, tapi juga tidak terlalu kurus sehingga kelihatan urat-urat tulang belulangnya, bukan uratnya, kelihatan tulangnya gitu ya, tidak seperti itu. Mutama sikal badani, tubuhnya itu selalu ya berbau harum ya, karena beliau juga suka menggunakan wangi-wangian, sehingga tidak ada ceritanya orang di sebelah Rasulullah atau ketika bersama dengan Rasulullah kemudian membawi bau yang tidak sedap atau tidak membawi apapun, tidak, pasti ada bau wangi gitu ya. Dan itu yang
ya membuat orang betah begitu. Doribal lahmi, nah maksudnya ini tidak gemuk gitu ya, sedengan, juga tidak kurus yang sampai seperti apa kelihatan tulang-tulangnya gitu. Inilah perawakan beliau, tubuh, bagaimana profilingnya, kondisi fisik beliau. Jadi itu sangat-sangat sempurna gitu. Ya. Kita ini yang menceritakan Sayyidah Aisyah ini pasti validitas dan pasti akurat kan gitu ya. Bagaimana Sayyidah Aisyah menceritakan itu. Nah, karena Rasulullah ini juga dari Sayyidah Aisyah an Sa'id bin Yazid marfu'an an Aisyah, ini hadis marfu' ya. Hadis marfu' itu hadis yang di upgrade levelnya ya, dari mauquf yang hanya pada sampai sahabat menjadi marfu' gitu, di upgrade ya, kualitas hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu illa jami'an. Rasulullah itu kalau menoleh itu tidak kok hanya menoleh begini, tapi seluruh tubuh beliau ikut menoleh. Itu apa maksudnya? Itu menghormati orang. Rawahu Ibnu Sa'din, menghormati orang yang sedang mengajak bicara atau beliau yang ya menghormati orang yang bicara dengan beliau. Ya. Jadi ketika menoleh begini, ini seluruhnya ikut menoleh gitu. Ya. Tidak hanya menoleh saja begini. Ini menunjukkan penghormatan. Ya, dan masih yang lain juga banyak di sini hadis yang tetap berkaitan dengan ini apa namanya kondisi fisik beliau, ya, termasuk ya. Kemudian, nah yang menariknya lagi, an Masruqin an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu ahadan kana asbaha bi Rasulillah, ma ra'aitu ahadan, aku tidak melihat seorang pun kana yang ono sapa ahad itu asbaha lebih paling mirip bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah alaiha salam, dibanding daripada Fatimah. Al-Bukhari rawahul Bukhari wal Hakim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Hakim. Jadi menurut Sayyidah Aisyah, orang yang paling mirip dengan Rasulullah itu ya Fatimah itu mirip ya. Jadi memang ya tidak apa, anak perempuan itu tidak mesti harus mirip ibunya ya, tetap ini anak laki-laki tidak mesti harus mirip bapaknya, bisa saja kan ya, yang laki-laki mirip ibunya, yang perempuan mirip bapaknya. Nah ini Sayyidah Fatimah itu paling mirip. Miripnya itu tidak hanya dari wajahnya gitu, tapi juga dari caranya duduk, caranya berjalan. Ini ya fi jalsatiha ya. Ini apa namanya? Caranya berjalan. Ini semua mirip Rasulullah. Ya. Jadi bisa dikatakan fotokopinya gitu ya. Itu Sayyidah Fatimah, salah satu dari 4 ratu dunia yang dulu sudah pernah saya singgung. Ada afdhalun nisa'il alamin arba'atun, ada 4 Miss World atau Miss World ratu dunia. Nah salah satunya Sayyidah Fatimah ini, yang beliau sangat mirip dengan Rasulullah ya, tidak hanya wajahnya yang mirip gitu. Berarti ya kalau mirip wajahnya itu ya Sayyidah Fatimah itu yang mancung ya. Ya luar biasa pastinya gitu ya. Tapi juga cara beliau duduk, cara Sayyidah Fatimah jalan, apa ini mirip, ini luar biasa ya. Sehingga orang bisa wah ini bisa nitik
Ini mirip sekali gitu. Dan tadi ya, Rasulullah selalu menggunakan apa? Parfum atau wangi-wangian ya. Biasanya yang digunakan tuh minyak misik dan ambar. Nah, itu aroma yang berbeda antara misik dan ambar itu ya. Seperti apa ya, seperti itu. Kalau ke toko parfum tanya aja mana yang misik dan ambar, itu akan apa namanya, ini kita bisa mengetahui, tahu gitu ya. Kalau bagi saya sih ambar itu yang wewangian, bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Kalau misik itu agak strong gitu ya. Nah, ini Nabi. Jadi Nabi sudah kondisi fisiknya sempurna itu gitu ya. Itu beliau juga masih di istilahnya, kalau kita ini kan ya, ada cantik atau gantengnya ini juga baik secara fisik maupun dalam, innernya juga ganteng juga. Nek perempuan itu cantik misalnya, inner handsome. Kalau ada inner beauty, itu inner handsome ya. Akhlaknya baik, karakternya luar biasa. Jadi ini sempurna ya, atau insan kamil gitu. Nah, dan di sini kita tahu bagaimanapun Sayyidah Fatimah itu hampir tiap hari dengan Rasulullah ya, sehingga beliau bisa meriwayatkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan privasi atau rumah tangga beliau itu ya. Termasuk misalnya pakaian jenis apa yang diagem oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu agak sering memakai pakaian dari suf, dari wool ya. Wool itu wool atau wool ya, apa, dari kain wool itu yang tebal ya, bulu domba itu loh. Nah, itu pun Nabi tetap mensyaratkan libasus sufa bisyarti thayyibir raihah, harus bagaimanapun pakaian apapun itu harus baunya wangi ya. Pernah ini ada cerita wa an Mutarraf anna Aisyah radhiyallahu anha qalat ya, ju'ila lin nabiyyi burdatun sauda. Nah, pernah suatu saat Nabi itu dibuatkan apa namanya, sal, tapi sal yang lebar. Kalau sekarang itu outer itu yang warnanya hitam. Ada yang mengatakan itu bukan outer yang diberikan, tapi jubah gitu. Tapi ada yang dalam, jadi ada dua hadis, yang satu jubah, yang satu outer. Nah, outer min sufin, terbuat dari wool. Fala bisaha, lalu Nabi memakainya. Fadzakarat Aisyatu bayadun nabiyyi wa sawada. Lalu Sayyidah Aisyah menceritakan bagaimana kontrasnya gitu ya, kulit putihnya Nabi dengan hitamnya wool itu kan sangat luar biasa. Orang putih memakai hitam itu kan, nah itu luar biasa pasti ya. Akan semakin terlihat mencorong putihnya, kira-kira begitu. Qalat, lalu Sayyidah Aisyah ngendikan, jadi tadi setelah Nabi ini apa, siapa yang membuatkan tidak tahu, yang membuatkan outer tadi itu, yang jelas Nabi ada yang membuatkan outer dan diaturkan pada beliau, ternyata terbuat dari kulit domba yang itu langsung diagem pakai. Terus Sayyidah Aisyah menceritakan, wah
luar biasa itu kontrasnya. Outernya hitam, kulit Nabi putih. Nah, falamma ariqa fiha, kemudian ketika Nabi berkeringat di outer itu gitu ya. Ya namanya wul itu kan menghangatkan badan, pasti itu berkeringat. Wajada minha riha sufi, wajada maka Nabi menemukan minha dari burda itu riha sufi, ing baunya, wulnya itu baunya kain. Nah, ketika berkeringat itu ternyata bau kain wulnya keluar gitu. Ya saya tidak tahu apakah kemudian keluarnya menjadi seperti bau-baunya kulitnya kambing. Ya kan pengur, kalau kemudian baunya seperti kulitnya kambing kan kita tahu seperti apa pengurnya gitu ya. Faqadafaha, lalu Nabi melepasnya gitu, melepas itu. Waduh kok bau gini gitu. Wa kana tu'jibuhu rihut thayyibah, Nabi selalu senang bau yang baik, bau yang bagus. Rawahu Ibnu Sa'din wa Ahmad wa Abu Dawud. Ya mungkin kita tahu ya teknologi zaman dahulu mungkin masih sederhana, yang apa namanya ketika membuat pakaian dari wul itu mungkin proses pengerjaannya. Nah, kalau sekarang kan ya sekarang pun masih ada yang bau, tapi kan mungkin tidak terlalu bau gimana gitu. Tapi kalau dulu mungkin kemudian masih baunya masih sangat-sangat melekat gitu ya. Nah, kemudian Nabi menegaskan bagaimanapun suka yang bau yang wangi. Kalau sekarang bisa pakai multo. Bukan, maaf, tidak menyebut nama merek, memakai pewangi. Memakai pewangi pewangi pakaian ya kalau sekarang ya. Nah, ini pakaian beliau itu artinya di situ sering diceritakan ya, kalau orang di sana itu biasa pakai outer gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini apa fi'luhu fi baiti ini? Kalau tadi tentang bagaimana Nabi itu menggunakan pakaian apa yang biasanya digunakan Nabi yang dari wul itu ya. Dan di sini ada beberapa yang kurang lebih hadisnya juga masih sama tentang itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan biasa dikerjakan Nabi di rumah beliau? Nah, ini satu saat ada yang bertanya pada Sayyidah Aisyah, ada yang kepo, ya, namanya sahabat ya, orang ya sahabat juga manusia, pasti ada yang kepo gitu, pengen tahu gitu. Wan Urwata, ada yang ini, wa anil aswad bin Yazidin, dari al aswad bin Yazid qala qultu li Aisyata, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'a fi baitihi, apa sih yang diperbuat Rasulullah di rumahnya? Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, kana fi mihnati ahlihi, ya mengerjakan pekerjaan domestik, pekerjaan rumah tangga. Wa idza hadarat as-salatu kharaja fa-shalla, kalau sudah masuk waktu sholat beliau keluar dari rumah ke masjid lalu sholat. Nah, yang ini diperkuat juga ada hadis yang lain, an Urwata qala, Urwah berkata, qila li Aisyah, ada yang bertanya pada Sayyidah Aisyah, maka Nabiyyu yasna'a fi baiti, apa sih yang diperbuat Nabi di rumah beliau? Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, ma yasna'u, ya seperti kalian, yulaqqi'u thawbahu, beliau itu menambal sendiri bajunya, wa yakhsifu na'lahu, juga menambal sandalnya gitu ya. Kalau sandalnya ada yang putus talinya atau yang
ya sandalnya sedikit rusak lah, itu ditambal sendiri oleh beliau. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Ibnu Sa'din. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban wa Ibnu Sa'din. Nah, ada juga wa'an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, sesungguhnya Sayyidah Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal amal al-baiti wa aktsaru ma ya'malu al-khiyatah. Rasulullah itu selalu mengerjakan pekerjaan domestik di rumah itu ya, tidak pernah gengsi. Dan yang paling banyak dan seringnya Nabi itu suka adalah menjahit. Nah, Rawah Ibnu Sa'din, ya tentunya mungkin tidak pakai mesin jahit seperti saat ini, maksudnya menggunakan jarum gitu ya, menjahit. Itu tidak gengsi ya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Itu biasa gitu ya, tidak menurunkan. Mohon maaf, karena ada misalnya ya laki-laki yang wah gengsi, untuk pekerjaan perempuan kok dikerjakan laki-laki, yang turun derajat. Tidak ada seperti itu ya. Nabi tidak pernah gengsi melakukan pekerjaan domestik. Ini yang dicontohkan oleh Nabi itu luar biasa sekali. Bagaimana keluarga Nabi itu berbagi tugas-tugas domestik gitu ya, sehingga dengan begitu, karena berbagi tugas domestik itu membuat istri beliau ya ini juga mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri ya. Kenapa seringkali kemudian misalnya dalam suatu rumah tangga kemudian pihak istrinya sampai hanya disibukkan pekerjaan domestik sehingga tidak punya waktu untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri, entah itu dengan ya banyak cara ya untuk meningkatkan kualitas diri perempuan itu, karena itu tadi suaminya tidak mau dibagi pekerjaan-pekerjaan domestik gitu, sehingga perempuan ini menjadi ya berkutat di pekerjaan domestik yang membuatnya tidak sempat gitu ya untuk mendengarkan pengajian, untuk membaca buku atau membaca kitab ya, dan untuk berorganisasi misalnya gitu ya. Itu karena itu tadi suami tidak mau berbagi dalam pekerjaan domestik. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi, contohkan oleh Nabi, ini memang keluarga ideal. Bagaimana Nabi bau-membau di dalam melaksanakan tugas domestik, yang ngomong anak ya apa sehingga kemudian maksudnya mereka dalam keluarga itu masing-masing punya waktu juga untuk beribadah dengan khusyuk, untuk memperdalam ilmu misalnya, untuk menyebarkan ilmu yang dia miliki. Nah, ini kalau keduanya punya komitmen gitu ya, bahwa dalam rumah tangga itu yang salah satunya bukan kemudian seperti budaknya kira-kira begitu ya, tapi memang ada relasi yang setara. Nah, ini relasi setara itu jangan dimaknai, banyak yang memaknai setara itu apa yang ini. Nah, setara itu maksudnya ini tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah, inilah relasi setara itu. Ya, tidak ada gengsi-gengsian ya. Semua istilahnya
dilakukan ya bareng-bareng gitu. Tidak ada merasa gengsi gitu ya. Nah, pekerjaan domestik itu yang selama ini dilekatkan sebagai pekerjaan perempuan, ini semua dilakukan oleh Nabi. Dan itu tidak kemudian wah itu merendahkan derajat laki-laki, tidak gitu. Fi baitihi kana alyanan nasi wa akraman nas. Nah, Rasulullah ya, ini ada juga hadisnya Sayyidah Aisyah wa an Amrah qalat su'ilat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ditanya, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah idza khala fi baiti, ketika berada di rumah. Qalat Aisyah menjawab, kana alyanan nasi, Rasulullah itu orang yang paling lembut tutur katanya, perilakunya, wa akraman nasi, dan paling mulianya manusia. Wa kana rajulan min rijalikum, ya kalau yang lain sih sama dengan kalian, sama dengan para lelaki di rumah, tetap mengerjakan pekerjaan domestik gitu. Ya apa yang dilakukan oleh laki-laki misalnya oleh para suami ya sama, tapi illa annahu kana dhahakan basaman, kecuali Rasulullah itu orangnya suka tersenyum dan tertawa. Tertawa dalam arti bukan tertawa terbahak-bahak, rawahu Ibnu Ahmad wa Ibnu Sa'din, tapi intinya ini maksudnya tidak menakutkan, tidak cemberut di rumah, suka marah-marah gitu ya. Lihat wajahnya saja kita sudah takut banget, wajahnya nggak pernah tersenyum gitu ya, wajahnya itu bikin orang lari tunggang langgang. Nah ini tidak gitu. Jadi Nabi itu ya mungkin bedanya dengan yang lain, kata Sayyidah Aisyah, itu beliau tuh banyak tersenyum dibanding nggak pernah cemberut ya, selalu tersenyum gitu. Kan enak ngelihatnya, orang lihat selalu tersenyum, selalu tertawa ya, maksudnya ini membuat suasana keluarga itu bahagia riang gembira gitu ya. Tapi kalau Pak Lisa itu gembira, selalu gembira, riang gembira itu. Tapi kalau kemudian merengut, cemberut, itu ya tentu saja bikin mungkin yang rumahnya sempit menjadi lebih sempit. Tapi kalau selalu tersenyum ya, kata ada nyanyian judulnya Hadapi dengan Senyuman ya. Nah selalu tersenyum gitu, ini ya orang yang melihatnya itu rumahnya sempit itu bisa seperti longgar berhektar-hektar gitu, meskipun rumahnya mungkin hanya 2 kali 3 meter, tapi serasa 200 kali 300 meter, kira-kira begitu kalau di rumah itu orangnya selalu tersenyum, sehingga membuat rumah itu sendiri menjadi adem gitu, dingin gitu ya. Makanya Nabi juga dawuh khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ya. Orang yang terbaik itu orang yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, saya ini orang yang paling baik kalau kaitan dengan bagaimana dalam bermuasyarah dengan keluarga beliau ya. Nah, ini jadi jangan ada yang mengklaim wah ini saya lebih bagus dari Rasulullah ya, naudzubillah ya. Ini tidak ada yang bagaimana relasi hubungan beliau di rumah tangga beliau. Nah, ini relasinya dengan istri itu yang melebihi, baiknya itu melebihi dari beliau, itu tidak ada. Wa ana khairukum li ahli. Itu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Abu Naim itu menegaskan itu ya, ana khairukum li ahli. Dan itu emang iya ya. Tadi sudah diceritakan oleh Sayyidah Aisyah tadi, paling lembut ya dan suka tersenyum
Nah, basam itu suka mudah untuk tersenyum, mudah untuk menarik bibir untuk tersenyum gitu ya, tidak sulit gitu untuk tersenyum. Nah, sehingga orang itu melihatnya itu seneng gitu ya, Nabi selalu tersenyum gitu. Tapi kalau orang pembawaannya suka marah-marah gitu ya, wajahnya tidak enak dilihat gitu, tapi mengaku meniru Nabi, itu ya saya agak sulit percaya gitu ya, karena Nabi itu orangnya lembut ya, tutur katanya lembut gitu. Nah, ini itu tentang bagaimana Nabi di rumah. Yang ini kita bagaimana terlihat sekali hubungan yang harmonis. Nabi mengerjakan pekerjaan domestik, pekerjaan rumah tangga yang mungkin bagi sebagian masyarakat dianggap tabu. Lalu laki-laki kok mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tapi ini bukan hal yang tabu, dan ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah tangga domestik itu bukan kodratnya perempuan. Nah, kalau kita ngomong ada kodrat, ada ini, dianggap kodratnya perempuan ya melakukan pekerjaan domestik itu ini saya kira tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi. Itu bukan kodrat, tapi itu sesuatu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapapun, laki-laki maupun perempuan. Jadi pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah tangga itu sekali lagi itu bukan kemudian kodratnya perempuan, itu tidak ya. Sehingga tidak, kalau yang namanya kodrat itu sesuatu yang tidak bisa diubah, tidak bisa ditukar. Misalnya perempuan organ reproduksinya itu memungkinkan perempuan memang untuk mengalami haid. Nah, itu kodrat gitu. Itu tidak bisa kemudian saya enggak tidak bisa diubah gitu ya. Nah, kemudian ya kodrat fisik yang lain, nah itu kodrat. Tapi kalau berkaitan dengan yang tadi seperti dicontohkan bagaimana Nabi di dalam pekerjaan rumah tangga itu sesuatu yang bukan kodrat gitu. Maka misalnya laki memasak, ya tidak apa-apa, itu bukan sesuatu yang kodratnya perempuan yang memasak, hanya perempuan yang memasak, tidak. Ya siapa saja yang senangnya memasak bisa memasak gitu ya. Dulu di Pondok Kelapia itu di dapurnya Mbah Hali Maksum itu kan pasti setiap hari memasak banyak, karena untuk santri juga untuk tamu-tamu kan begitu ya. Ini yang membantu, maksudnya yang memasak di dapur itu ya, ini santri-santri yang laki-laki. Kan biasa itu ya kalau di mana pondok-pondok zaman dulu itu ya, itu kan kemudian di dapur itu siapa yang santri-santri ikut memasak di dapur. Nah, itu kalau di Kelapia itu laki-laki semua, santri laki-laki ya. Maka banyak santri-santri Pondok Kelapia itu yang pinter masak, yang maksudnya yang laki-laki itu, karena dididik oleh Mbah Hali itu juga, Mbah Hali dan Mbah Hashim, istri Mbah Hali itu untuk pinter masak gitu. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa bukannya tabu itu tadi loh. Memasak itu bukan kemudian itu kodratnya perempuan, itu bukan gitu. Tapi itu sesuatu yang ya bisa dilakukan oleh siapapun, laki-laki dan perempuan. Ini sudah contohkan oleh Nabi, dan juga tadi yang saya ceritakan apa yang oleh Mbah Hali itu ya. Ini memang sengaja saya sangat terkesan memang dengan kehidupan Rasulullah ya, yang
memang sebagai panutan di dalam kehidupan rumah tangga itu, ya. Makanya ini bagaimana Rasulullah ini juga ada ini, ya silu thawbahu, mencuci pakaiannya sendiri. Yakhdumu nafsahu, melayani dirinya sendiri, ini penting. Rasulullah itu melayani dirinya sendiri, tidak menunggu harus dilayani istrinya, gitu. Nah, banyak ya dalam kehidupan rumah tangga yang ketika misalnya di meja makan sudah, yang laki-laki tinggal duduk plek nunggu, padahal di sebelahnya itu lauknya ya ada, nasinya ya ada, tapi tidak mau mengambil, biar diambilkan oleh istrinya, gitu. Ya. Pernahkah dia mengambilkan istrinya? Ya. Nah, ya. Kalau suami saya sih alhamdulillah sering. Maksudnya kita saling mengambilkan lah. Nah, Nabi ini yakhdumu nafsahu, kalau beliau itu mampu bisa, ya ini nasi dekat, ini dekat, ya udah kita ambil sendiri. Ini kita ambil sendiri, kan begitu. Ya, itu Nabi. Nah, ini menunjukkan ya inilah suami yang ideal. Gitu. Ya, tidak pernah kemudian merepotkan orang lain, gitu. Bahkan orang lain itu adalah istrinya misalnya. Selagi dia bisa mengambil, ya, melayani dirinya sendiri, berbuat untuk dirinya sendiri, untuk diri beliau sendiri, Nabi ini ya, ini dilakukan sendiri. Ya. Misalnya mengambil barang atau apa, ini dekat. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Bazzar, Ahmad, dan Abu Naim. Ya. Nah, ini menarik karena ya kita lihat dalam kehidupan di sekeliling kita ini, dalam rumah tangga yang mohon maaf sekali ini saya tidak mendiskreditkan salah satu, tapi ini saya yang melihat dari realita dan fakta, gitu ya. Istrinya dalam kondisi capek habis ini itu, suaminya tinggal duduk di meja makan, itu pun masih harus diambilkan lauknya, di depannya saja masih diambilkan, gitu. Ada teman saya begini loh, soalnya kalau suami ambil sendiri itu jadi nggak romantis. Saya kira romantis itu tidak kemudian membuat yang satunya itu itu sih bukan romantis menurut saya. Ya. Jadi romantis itu take and give, tidak yang satunya give terus, yang satunya take terus, gitu ya. Maksudnya yang take and give itu saling memberi dan menerima. Tidak salah satunya memberi terus, gitu. Yang satunya mengambil terus, ya, mengambil keuntungan terus. Itu namanya menjadi eksploitasi. Di take and give itu ya saling ada mutual, ya, kesalingan, gitu. Nah, mubadalah kalau kata Kang Kiai Fakih, gitu. Bagaimana hubungan muasyarahnya ini ada mubadalah. Nah, ini Kanjeng Nabi mencontohkan seperti itu. Mbah Ali Maksum juga, kata ibu saya itu, kalau ular-ular pengantin itu juga selalu menerapkan ini tadi, kesalingan. Dalam rumah tangga itu harus ada kesalingan, gitu. Nah, itu yang romantis baru, kalau ada kesalingan itu yang romantis menurut saya loh, ya. Karena ada saling. Ya, nah ini sesuatu yang bukan kemudian kewajiban, kamu wajib hanya wajib mengambilkan nasi suami, itu hukumnya wajib. Itu harus baca hadis ini. Bagaimana Nabi wa yakhdumu nafsahu itu.
terus baca hadis ini itu ya. Itu banyak yang seperti itu yang saya negel-getan, maksudnya gimana ya ini orang katanya apa namanya mengaku cinta Nabi, tapi kemudian yang ada itu tadi hubungan suami istrinya yang satu take terus, yang satu give terus. Nah ini yang perlu kita teladani ya dari kehidupan dengan Rasulullah, kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW ini yang justru sangat romantis gitu. Sehingga bagaimana bisa bertengkar kalau memang yang satunya selalu tersenyum, Nabi ini kan selalu tersenyum, enak dipandang, tutur katanya lembut, tidak merepotkan dalam hal kebutuhan rumah tangga karena beliau melakukan sendiri gitu ya. Ini tentunya ini keluarganya menjadi benar-benar yang harmonis, tidak pura-pura harmonis ya, benar-benar harmonis. Kelihatan sekali ini keluarga yang setara. Inilah keluarga yang setara itu seperti ini, keluarga yang maslahah. Nah ini adalah KKNU sudah membuat konsep keluarga maslahah. Ini terinspirasi dari bagaimana keluarga Nabi Muhammad SAW ya, seperti itu, keluarga yang maslahah itu. Nah mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau terutama di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, sehingga benar-benar maslahah penuh dengan mawaddah dan rahmah. Amin Allahumma amin. Ini waktunya sudah jam 9:30, saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala hal yang mungkin keliru, salah, kurang. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah mudah-mudahan kita masih bisa bertemu besok pagi ya di channel yang sama di LD PBNU. Sekali lagi saya tidak bosan untuk terima kasih kepada lembaga dakwah PBNU yang keren ya, yang sangat keren ini, PBNU Jawa Tengah ya, dalam menyelenggarakan program Ramadan melalui online di YouTube ini. Semoga amal mulianya, amal solehnya LDPBNU ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.